Perkenalkan, saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia. Hari ini akan menemani Anda untuk terutama mengetahui tentang bagaimana kuliah di Prancis dan juga informasi beasiswa. Saya tidak sendiri karena ditemani oleh Mbak Dita yang merupakan alumni Prancis dan saat ini sedang bekerja di Prancis. Wah, pasti penasaran banget ya gimana nih caranya bisa kuliah di Prancis. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memutarkan satu buah video lagi yang merupakan kata sambutan dari Bapak Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Bapak Olivier Chambard. Silakan disimak sebentar ya. Sebentar. Oke. Pelajar Indonesia, melalui video ini saya ingin menyapa langsung para pelajar Indonesia yang berminat melanjutkan studi di Prancis. Prancis dan Indonesia baru saja merayakan 70 tahun hubungan bilateral yang berdasar pada kemitraan strategis dengan prioritas bersama. Hubungan antara Prancis dan Indonesia dipupuk dengan pertukaran antar individu. Dengan demikian, dukungan terhadap mobilitas mahasiswa menjadi salah satu prioritas Kedutaan Besar Prancis. Sebagai penerima mahasiswa asing terbanyak kelima di dunia, perguruan tinggi Prancis menduduki posisi teratas atau 5 besar peringkat universitas dunia. Seperti dalam peringkat Shanghai atau QS di bidang ilmu lingkungan, matematika, informatika, bioteknologi, atau bahkan kesehatan. Prancis juga merupakan negara yang secara historis unggul dalam ilmu sosial dan humaniora, ekonomi, dan keuangan. Prancis ditempatkan pada peringkat pertama di dunia untuk program master dalam bidang manajemen dan keuangan oleh koran Financial Times. Jumlah alumni Indonesia yang menjadi lulusan sekolah-sekolah bisnis di Prancis sangat besar. Gelar master atau doktor di Prancis tidak hanya akan membuka pintu ke pusat penelitian terbaik, tetapi juga ke lapangan kerja internasional atau ke profesi sebagai diplomat. Divisi Kerjasama Universitas dan Jaringan Kampus France Indonesia siap mendampingi Anda dalam perencanaan pendidikan lanjutan Anda di Prancis. Misi Kampus France adalah memberikan informasi mengenai pendidikan tinggi di Prancis dan mengarahkan Anda menuju program terbaik kami. Para penanggung jawab Kampus France dapat dihubungi baik secara daring melalui WhatsApp atau secara luring di kantor Kampus France di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Medan untuk membicarakan rencana studi Anda. Konsultasi tersebut bersifat gratis dan Kampus France akan juga membantu Anda dalam proses pendaftaran ke institusi pendidikan tinggi Prancis serta proses permohonan visa pelajar. Kami berharap dapat segera menyambut Anda di Prancis. Kepada Anda semua, saya mengucapkan selamat datang di Kampus France Indonesia dan sukses dalam proyek studi Anda. Para pelajar Indonesia, melalui video ini saya... Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Bapak Olivier Chambard. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Kembali perkenalkan, saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia yang hari ini akan menjelaskan tentang kesempatan Anda untuk berkuliah di Prancis dan juga informasi beasiswa. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Mbak Dita Francisca yang merupakan alumni Prancis dan juga saat ini sedang bekerja di Prancis. Jadi teman-teman yang pengen tahu gimana caranya bisa kuliah dan bekerja di Prancis, nanti boleh tanya-tanya sama Mbak Dita. Mbak Dita mungkin mau menyapa teman-teman terlebih dahulu secara singkat.
Halo teman-teman semuanya, selamat sore waktu Indonesia, waktu Jakarta terlebihnya, dan selamat pagi dari Paris. Terima kasih sudah ada di sini semuanya, dan makasih juga untuk Mbak Fitria dan Kampus France yang udah mengundang saya hari ini. Ya, terima kasih untuk Mbak Dita yang pagi-pagi sudah bersedia direpotin weekend ya di Paris. Enakan jalan-jalan gitu, tapi udah bosen ya Mbak Dita jalan-jalan di Paris. Banyak yang dilihat, nanti kita lihat foto-fotonya, banyak yang bisa dilihat di Paris, di Prancis pada saat masa studi. Oke, enak ya jadi Mbak Dita bosen jalan-jalan di Paris. Coba kayak gimana rasanya bosen jalan-jalan di Paris ya, kalau kita rasanya pengen ke Paris terus. Oke, nanti kita lihat, kita saksikan testimoni dari Mbak Dita bagaimana kuliah dan bekerja di Prancis. Sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu informasi dasar seputar kuliah di Prancis. Baik, kita akan mulai informasinya. Mungkin yang untuk teman-teman yang bergabung lebih awal tadi sempat melihat video kami yang berjudul Mimpi Aja Dulu. Jadi mimpi aja dulu atau hashtag mimpi aja dulu yang merupakan kampanye terbaru dari Kampus France. Tujuannya untuk mengundang siapapun agar berani bermimpi. Tidak hanya mimpi untuk kuliah di luar negeri, tapi mimpi apapun itu. Tidak hanya di Prancis, tapi di negara manapun itu. Mau di Indonesia, mau di luar negeri pun sama. Intinya teman-teman harus berani bermimpi dan memulai langkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Bagi teman-teman yang mimpinya adalah untuk melanjutkan pendidikannya ke Prancis, tentu Kampus France adalah kontak yang tepat untuk membantu Anda mewujudkannya. Kenapa? Karena Kampus France adalah bagian dari IFI dan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia yang memang ditugaskan oleh pemerintah Prancis untuk membantu siapapun yang ingin melanjutkan pendidikannya di Prancis. Begitu ya. Jadi kalau punya minat untuk kuliah di Prancis, langsung hubungi kami dan simak presentasi hari ini. Kenapa sih harus kuliah di Prancis? Tentunya ada banyak alasan. Yang pertama adalah karena adanya pendidikan dan penelitian yang berkualitas, dibuktikan dengan institusi-institusi pendidikan tinggi Prancis yang menempati posisi-posisi teratas dalam ranking internasional, ranking universitas internasional. Dan juga peneliti-penelitinya mendapatkan berbagai penghargaan internasional seperti penghargaan Nobel dan juga penghargaan internasional lainnya di berbagai bidang. Selain itu, kemampuan bahasa Prancis atau bahasa Prancis itu sendiri merupakan bahasa internasional, digunakan di banyak negara dan di organisasi-organisasi internasional. Tentu saja jika teman-teman bisa atau memiliki kemampuan bahasa Prancis, itu akan menjadi nilai tambah dalam kualitas diri Anda, tentunya untuk bersaing di dunia internasional. Karena kayaknya kalau bahasa Inggris sekarang sudah lumrah, nah harus ada kemampuan bahasa asing lainnya, dan bahasa Prancis adalah salah satunya. Jika belum bisa bahasa Prancis tapi tetap ingin melanjutkan kuliah ke Prancis, tidak perlu khawatir karena ada program-program yang juga diajarkan dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada jenjang pendidikan tinggi di Prancis, kita kenal dengan sistem LMD atau Licence, Master, dan Doktora. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA, ada jenjang D3, namanya BTS, atau jenjang S1 yang namanya Licence, atau BUT. BUT ini S1 profesional atau seperti D4 di Indonesia. Durasi pendidikan D3 di Prancis hanya 2 tahun, sedangkan durasi pendidikan S1 itu 3 tahun. Untuk S2 durasi pendidikannya 2 tahun, kemudian untuk S3 durasi pendidikannya bisa 3 tahun atau bisa lebih tergantung pada penelitian yang diambil. Adapun periode pendaftaran untuk masing-masing jenjang ini adalah pada bulan Januari sampai Maret untuk jenjang BTS, sedangkan untuk jenjang S1 itu dibuka di bulan Oktober sampai November tahun sebelumnya, dan untuk master di bulan November sampai Desember tahun sebelumnya, dan S3 bisa kapan saja. Apa yang dimaksud tahun sebelumnya? Jadi perkuliahan di Prancis, di universitas negeri terutama, dimulai 1 kali setiap tahunnya, yaitu di bulan September.
Nah, untuk pendaftarannya sendiri, tadi BTS Januari sampai Maret di tahun yang sama dengan perkuliahan yang akan diambil, sedangkan untuk S1 dan S2 dilakukan tahun sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang akan melanjutkan kuliah di September 2022 ini, sayangnya pendaftaran untuk S1 dan S2 sudah ditutup di Oktober sampai Desember tahun lalu. Gitu ya. Jadi yang tersisa di tahun ini pendaftaran di Oktober sampai Desember 2022 adalah untuk perkuliahan di September 2023. Ini adalah skema pendaftaran universitas negeri. Baik. Kemudian yang ditawarkan juga oleh pemerintah Prancis adalah berbagai kemudahan atau fasilitas bagi pelajar internasional. Sebelum ke sana kita perlu bahas dulu kira-kira berapa sih biaya hidup di Prancis. Nah, ini rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa Indonesia yang tinggal di Prancis itu bergantung pada kota tempat tinggal dan juga gaya hidup. Tapi rata-rata jika tinggal di kota Paris itu sekitar 900 sampai 1.100 euro per bulan, sedangkan di luar kota Paris itu sekitar 700 sampai 900 euro per bulan. Nanti kita cek sama Mbak Dita ya, benar nggak nih kira-kira bisa lebih hemat nggak atau malah misalnya Mbak Dita jauh lebih tinggi gitu ya, nanti kita lihat sama-sama. Nah, dari biaya hidup yang tadi saya sebutkan, ada banyak fasilitas atau subsidi yang bisa dimanfaatkan. Fasilitas ini diberikan oleh pemerintah Prancis dan kita mendapatkan hak yang sama dengan mahasiswa Prancis itu sendiri. Jadi haknya tidak dibedakan ya antara mahasiswa asing dengan mahasiswa Prancis. Yang pertama yang bisa dimanfaatkan adalah fasilitas Resto U atau kantin universitas. Di mana kalau kita makan di sana itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita makan di restoran. Karena untuk di Resto U itu atau kantin universitas, satu kali makan di sana hanya berkisar 3 euro, sedangkan di restoran luar itu bisa 10 sampai 15 euro. Gitu ya. Jadi lumayan perbedaannya bisa menghemat pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah subsidi biaya tempat tinggal atau CAF. Nah, jika tinggal di Prancis, maka biaya sewa apartemen atau kalau kita ngekos di Prancis, itu ada subsidi yang bisa dimanfaatkan dari pemerintah Prancis. Potongan biaya sewa itu bisa sampai 40%. Kemudian asuransi kesehatan dasar di Prancis itu sudah gratis, seperti BPJS kalau di Indonesia, di Prancis itu sudah gratis, tidak perlu membayar. Kemudian untuk transportasi umum, biasanya akan ada diskon lagi untuk mahasiswa, potongannya bisa sampai 50% tergantung kota. Lalu untuk kegiatan budaya, misalnya mau ke museum, ke bioskop, mau nonton festival, nge-gym, dan lain sebagainya, selama punya kartu sakti, kalau kata mahasiswa Indonesia, kartu mahasiswa itu kartu sakti, karena sekali menunjukkan bisa memanfaatkan diskon dimanapun. Pasti akan ada diskon-diskon menarik. Selain itu juga diizinkan untuk kerja paruh waktu atau kerja part-time, maksimal 20 jam per minggu, per jamnya sekitar 9 sampai 10 euro. Gitu ya. Ini semua adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Prancis dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa asing. Baik. Selain itu, tentu di Prancis juga ada PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Prancis. Tujuannya adalah sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia, tidak hanya level nasional di PPI Prancis, tapi juga ada di level wilayah atau PPI kota. Baik, kita masuk ke bagian beasiswa. Sebelum membahas beasiswa, perlu diketahui bahwa sekitar 90% mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Prancis justru pergi tanpa beasiswa. Kenapa? Karena biaya studinya sendiri sudah sangat terjangkau, terutama untuk di universitas-universitas negeri. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah Prancis sudah mensubsidi juga biaya pendidikan di universitas negeri, sehingga mahasiswa asing hanya perlu membayar 30% saja, karena 70% dari biaya studi sudah dibiayai oleh pemerintah Prancis. Nah, 30% yang harus dibayar oleh mahasiswa asing adalah sebesar 2.770 euro untuk jenjang S1 dan 3.770 euro untuk jenjang S2. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 47 juta sampai 60 jutaan rupiah per tahun.
Jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, Prancis masih menjadi salah satu negara dengan biaya pendidikan terendah. Untuk S3 juga, untuk S3 biaya tahunannya itu hanya berkisar di 380 euro per tahun, atau dalam rupiah sekitar 6 juta rupiah per tahun. Kenapa bisa jauh lebih murah? Karena pemerintah Prancis memberikan subsidi yang lebih besar untuk penelitian, untuk mensupport penelitian. Baik, itu untuk biaya pendidikan. Kemudian untuk beasiswa ya, kita akan bahas beasiswa yang pertama. Ini adalah beasiswa-beasiswa dari pemerintah Prancis yang dikelola oleh Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan Kampus France Indonesia. Yang pertama adalah beasiswa France Excellence D3 atau S1. Ini adalah beasiswa untuk semua jurusan dan juga untuk jenjang D3 dan S1. Perlu diperhatikan bahwa tidak banyak negara di dunia yang menawarkan beasiswa untuk jenjang D3 dan S1, dan Prancis menjadi satu dari sedikit negara-negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah beasiswa France Excellence S2, ini untuk jenjang S2, terbuka untuk semua jurusan juga. Kemudian ada beasiswa Master 2, beasiswa Master 2 ini khusus untuk tahun kedua S2. Nah, apa itu tahun kedua S2? Nanti kalau saya nggak salah akan dibocorkan oleh Mbak Dita, nanti dijelaskan ya. Kemudian ada beasiswa tematik, kalau ini hanya untuk jurusan-jurusan tertentu, seperti teknik, kelautan dan perikanan, kemudian studi gender, IT, dan juga ilmu politik. Lalu yang kelima adalah beasiswa Kartini Science. Beasiswa ini untuk jenjang S2 hanya diberikan kepada para wanita yang mengambil jurusan sains murni. Jadi ini khusus beasiswanya ya. Apa syarat dari kelima beasiswa ini? Yang terpenting adalah harus sudah diterima oleh salah satu universitas di Prancis. Kelima beasiswa ini untuk tahun ini seleksinya sudah selesai, jadi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke Prancis bisa berproses di tahun depan. Yang terakhir adalah ISDB dan pemerintah Prancis merupakan beasiswa pendanaan bersama antara Islamic Development Bank dan juga pemerintah Prancis. Beasiswa-beasiswa ini akan mengcover biaya pendidikan, tiket pesawat pulang pergi, biaya pembuatan visa pelajar, akses prioritas ke asrama milik pemerintah Prancis, biaya CVEC ataupun partisipasi kampus. Nah, ini setelah bulan April, penerimaan receive your admission result, kemudian sampai dengan bulan Agustus waktu teman-teman harus berangkat, ini biasanya adalah sibuk bagi embassy karena thank you. Kemudian setelah itu biaya hidup. Nah, biaya hidup ini juga di-cover oleh beasiswa-beasiswa ini. Jadi bisa kalau untuk disederhanakan, ke-6 beasiswa ini akan memberikan scholarship penuh, beasiswa penuh. Jadi dari mulai biaya studi hingga biaya hidup, begitu ya. Informasi lebih lanjut bisa teman-teman dapatkan dengan mengunjungi tautan yang ada di layar. Di sana lebih lengkap lagi informasinya. Kemudian beasiswa yang tidak kalah terkenal adalah beasiswa EIFL atau EIFL Scholarship. Yang membedakan adalah beasiswa ini tidak memberikan biaya pendidikan, jadi hanya biaya hidup, asuransi kesehatan, kegiatan budaya, dan juga tiket pesawat pulang pergi. Kemudian beasiswa lain yang bisa digunakan tentu saja dari pemerintah Indonesia. Prancis menjadi salah satu daftar dari beasiswa LPDP. Teman-teman bisa mendapatkan informasi detailnya dengan mengunjungi tautan yang ada di layar. Kemudian juga dari Uni Eropa dan juga dari berbagai kementerian Indonesia. Dan tentunya bisa memanfaatkan beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh institusi-institusi Prancis. Setelah lulus, teman-teman akan mendapatkan gelar sebagai alumni Prancis dan berhak bergabung ke dalam platform alumni bernama France Alumni Indonesia, di mana di dalamnya merupakan ajang silaturahmi sesama alumni-alumni Prancis, termasuk nanti boleh bersilaturahmi dengan Mbak Dita ya dari alumni Prancis. Oke.
Di sini di layar adalah 10 dari ambasador France Alumni Indonesia dan juga Kampus France dari berbagai bidang, karena di Prancis ada banyak sekali bidang dan jurusan spesialisasi yang bisa dipilih. Di sini beberapa di antaranya adalah mengambil teknik perminyakan, biologi kelautan, ekonomi, astronomi, teknik sipil, tata kota, satelit, IT, parfumery, dan juga kimia. Jadi ada banyak sekali jurusan-jurusan yang bisa dipilih, tidak terbatas pada apa yang tadi saya sebutkan. Untuk memulai langkah mewujudkan mimpi kuliah di Perancis, tentu yang harus dilakukan pertama kali adalah mempersiapkan kemampuan bahasa. Jika program yang diambil berbahasa Inggris, maka silakan mempersiapkan IELTS atau TOEFL-nya. Jika programnya berbahasa Prancis, maka harus mempersiapkan kemampuan bahasa Prancisnya terlebih dahulu, minimal di level B2 dengan menyertakan DELF. DELF itu sistem sertifikasi kemampuan bahasa Prancis. Jadi levelnya adalah A1, A2, B1, B2, dan yang diminta adalah di level B2. Sambil mempersiapkan bahasa, sambil menggali minat, ingin mengambil jurusan apa di universitas mana, lalu melakukan konsultasi dengan kami di Kampus France Indonesia. Setelah itu akan kami arahkan pada prosedur pendaftaran, dan setelah diterima, tetap bersama Kampus France untuk memproses permohonan visa pelajar. Jadi Kampus France ini ibaratnya one stop ya untuk semua kebutuhan Anda kuliah di Prancis. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus SMA dan ingin segera berangkat ke Prancis, kami baru saja membuka pendaftaran untuk program namanya Destination France. Program ini mengizinkan Anda untuk berangkat ke Prancis di bulan September mendatang, tujuannya untuk belajar bahasa Prancis terlebih dahulu, sebelum kemudian berkuliah di Prancis di September 2023. Jadi berangkatnya September 2022, belajar bahasa Prancis dulu sekitar 9 bulan, setelah itu nanti berkuliah di September 2023. Nah, Destination France tahun ini akan menyelenggarakan program belajar bahasanya di Université de Pau et de Pays de la Dour, itu di kota Pau, di selatan Prancis. Begitu ya. Informasi lebih lanjut boleh hubungi kami atau mengunjungi tautan yang tersedia di layar. Bagi teman-teman juga yang ingin berinteraksi langsung dengan perwakilan universitas-universitas Prancis, nah ini waktunya. Kami ada virtual education fair, namanya Choose France, yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022, online, dan akan menghadirkan langsung perwakilan-perwakilan dari institusi-institusi Prancis. Jadi kalau mau diskusi langsung, tanya jawab, mau ikut webinar, nah itu silahkan hadir di acara Choose France ini. Oke, dan berikutnya adalah media sosial dan juga situs Kampus France Indonesia. Silahkan dikunjungi, boleh di-follow, terutama Instagram, karena kami menyediakan banyak sekali informasi dan kegiatan melalui media sosial kami. Informasi lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipelajari kembali melalui situs kami di indonesia.kampusfrance.org. Dan ini adalah kontak kami di Kampus France Indonesia, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Bandung, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, jika ingin menghubungi kami lebih lanjut, jika ada pertanyaan di luar sesi hari ini, silakan menghubungi ke kantor Kampus France terdekat. Oke, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat. Akan kita bahas setelah sesi yang ditunggu-tunggu. Nah, setelah ini, saya akan mempersilahkan Mbak Dita. Mbak Dita adalah alumni dari Prancis dan saat ini bekerja sebagai Digital Communication Manager di Prancis di EssilorLuxottica. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah nyebut nih ya. Dan merupakan alumni program double degree antara sastra Prancis UI dan INALCO Prancis untuk jenjang S1 dan S2-nya S2-nya lulus dari Université Paris 2 atau Université Paris Panthéon-Assas. Mbak Dita, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Halo teman-teman semuanya. Halo Mbak Vitaya. Halo. Senang sekali, terima kasih Mbak Dita. Di sana masih pagi ya, jam berapa sekarang? Jam 10.30?
Iya, betul. Jam 10.30. Terima kasih weekendnya sudah bersedia kami ganggu untuk memberikan testimoni cerita-cerita tentang gimana kuliah di Perancis. Oke Mbak Dita, saya nggak akan lama-lama. Boleh silakan dimulai. Siap. Ini saya akan share beberapa slide presentasi ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat gimana sih proses saya dari awalnya kuliah di Indonesia, lalu lanjut kuliah di Prancis, tentunya dengan bantuan Kampus France ya. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, Kampus France selalu membantu mahasiswa-mahasiswa untuk pergi ke Prancis. Jadi saya akan share screen. Oke. Jadi perkenalkan semuanya teman-teman, nama saya Dita Francisca, saya sekarang tinggal di Paris, Prancis. Saya berangkat ke Paris dari tahun 2015, jadi sekarang kurang lebih udah 6,5 tahun ya tinggal di Prancis. Saya sekarang bekerja sebagai Digital Communications Manager di EssilorLuxottica yang juga berbase di Paris. Jadi kita langsung lanjut aja, gimana sih awalnya saya bisa kuliah di Prancis pada tahun 2015. Jadi pada awalnya itu saya melaksanakan S1 saya di Universitas Indonesia, jurusan Sastra dan Budaya Prancis. Lalu pada saat itu, sekitar 2015, saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program double degree untuk menyelesaikan S1 saya atau yang tadi disebut dengan Bafitria Licence di Institut National des Langues et Civilisations Orientales atau yang disebut dengan INALCO. Pada saat itu saya juga mendapatkan beasiswa yang disebut dengan BCS. Saya kurang tahu ya Mbak Fitria apakah masih ada beasiswa ini, yaitu Bourse Critères Sociaux yang saat itu mendapatkan bantuan, bukan mendapatkan biaya tapi mendapatkan keringanan seperti misalnya mendapat bantuan untuk tinggal di krus atau asrama kurang lebih dari pemerintah yang harganya cukup murah kalau saya bilang. Murah banget kalau boleh jujur. Terus langsung saya lanjut setelah saya lulus, saya sempat kembali ke Indonesia hanya untuk liburan dan untuk wisuda. Lalu saya melanjutkan master tahun saya yang pertama, seperti tadi yang Mbak Fitria bilang, master di Prancis itu 2 tahun ya. Jadi tahun pertama saya masih lanjut di INALCO, jurusannya komunikasi. Lalu suatu kesempatan yang bisa saya bilang yang sangat mudah dan enaknya di Prancis adalah saat antara Master 1 dan Master 2, atau antara pada saat kita S1 tahun pertama, kedua, dan ketiga, kita itu bisa pindah jurusan dan pindah kampus. Lebih tepatnya pindah kampus sih, selama masih di jurusan yang kurang lebih sama. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ternyata sudah mulai tahun pertama dan ngerasa kurang sreg sama kampusnya, bisa ganti ke kampus lain. Tentunya ada proses-proses yang harus dilalui, tapi saya cuma pengen bilang kalau ini bukan hal yang tidak mungkin. Ada satu hal yang tadi saya sudah sebut, dan satu lagi di sini bisa kita lihat di bagian bawah, saya mencantumkan program apprenticeship. Jadi ini adalah salah satu program yang sangat hebat ya bisa bilang dari pemerintah Prancis, yaitu program yang membolehkan kita untuk bekerja dan sekolah di saat yang bersamaan. Keuntungan dari program ini adalah kita mendapatkan gaji setiap bulan karena kita bekerja, dan kuliah kita dibayarin sama kantor, kurang lebih kayak gitu. Ini sayangnya tidak bisa didapatkan pada saat tahun pertama kalian baru sampai di Prancis, tapi tentunya tahun kedua ini adalah program-program yang bisa dicari. Kebetulan dari pemerintah Prancis sendiri, mereka lagi gembor-gembornya untuk membuka program apprenticeship ini, dan yang kerennya adalah mereka cuma nggak buka untuk orang-orang Prancis, tapi juga pelajar-pelajar asing. Berikutnya adalah sesi foto-foto ya. Kalau saya bisa bilang di sini kalian bisa lihat kehidupan perkuliahan di Prancis itu nggak cuma belajar kok. Kayak misalkan bisa ada acara akhir tahun dengan teman-teman. Ada sempat juga jalan-jalan seangkatan sama teman-teman saya waktu itu di Pantheon Assas, jalan-jalan ke Italia. Waktu itu dibayarin sama kampus. Tentunya ini spesial ya, belum tentu semua kampus ada. Saya cuma bilang kadang kesempatan itu bisa datang tanpa diduga-duga.
Lalu di sini saya masih tetap menjalankan hubungan baik dengan teman saya dengan S1. Tentunya di antara semua itu tetap bisa bertemu sama teman-teman dari Indonesia, teman-teman PPI. Pada saat kuliah juga, di akhir kuliah kita ada tugas magang biasanya untuk menyelesaikan, bisa bergantung antara 1 sampai 6 bulan, tergantung jenjang pendidikan. Biasanya kalau S1 tuh sekitar 1-2 bulan, dan kalau master antara 3 sampai 6 bulan. Biasanya internship ini atau program magang ini wajib, karena pemerintah Prancis juga mau pada saat kita lulus, kita sudah mendapatkan pengalaman untuk bekerja. Jadi bisa dilihat sini di sisi kanan, saya sempat magang di kantor produksi, jadi belajar video segala macam, dan di bawah kanan bisa lihat ada program project kuliah untuk bikin film pendek. Jadi berbagai macam dari program kuliah dan kehidupan di luar kuliah pun adalah hal-hal yang sangat menyenangkan gitu. Jadi kita nggak benar-benar cuma kuliah doang, tapi juga membangun relasi dengan teman-teman Prancis dan teman-teman lainnya. Kalau misalkan udah kelar kuliah bisa ngapain sih gitu. Tadi kalau kata Mbak Fitria bilang kartu pelajar itu adalah kartu sakti gitu ya. Itu saya pengen bilang itu benar, apalagi untuk teman-teman yang di bawah 26 tahun, museum di Prancis itu gratis saat kita punya kartu pelajar ini dan kita di bawah 26 tahun. Untuk teman-teman yang umurnya di atas 26 tahun, jangan khawatir, karena di Prancis itu setiap hari Minggu pertama, museum itu semuanya gratis. Jadi kita selalu punya kesempatan untuk ngelihat museum dimanapun itu. Ini misalkan foto saya di sini di Château de Versailles, itu Kastil Versailles yang terkenal banget. Terus kalau jalan-jalan di Paris, bisa ngelihat street art, bisa datang ke Foire du Trône, atau yang kita bisa bilang dengan, kalau di Indonesia tuh pasar malam kali ya, cuma posisinya dia gede banget. Bisa jalan-jalan di taman, bisa piknik, bisa jalan-jalan juga ke market-market, ke pasar gitu ya, yang menyenangkan, bisa ngelihat bunga-bunga, pokoknya banyak banget yang bisa dilakuin yang saya sekarang mungkin nggak bisa sebutin di sini. Saya punya kesempatan pada saat itu berada di Prancis pada saat Euro saat football Euro Championship. Waktu itu posisinya ada di Prancis diselenggarakan, jadi kita sempat ada konser di belakang, di sini bisa lihat ada Eiffel Tower, waktu itu ada David Guetta, ada artis-artis, jadi kita bisa nonton semuanya gratis. Saya juga berkesempatan ada di sini pada saat World Cup, saat Prancis menang. Jadi itu adalah sebuah momen-momen yang bisa saya bilang sangat menarik dan mungkin sekali bisa dirasakan dalam hidup. Yang kedua, saya sempat ke Katedral Notre Dame, yang kebetulan kalau teman-teman tahu sempat terbakar beberapa tahun yang lalu. Untungnya saya udah pernah datang ke sana. Salah satu kehidupan lainnya adalah kita bisa ngunjungin KBRI yang ada di Paris. Saat itu saya ada pemilu presiden, jadi saya tetap masih bisa berkoneksi dengan Indonesia, bertemu dengan orang-orang Indonesia, atau datang ke KBRI untuk misalkan beli makanan kalau kangen sama masakan Indonesia. Selain di Paris, Prancis itu sangat luas dan banyak banget yang bisa dilakuin. Bisa jalan-jalan ke berbagai departemen gitu, provinsi gitu ya, yang ada di Prancis, bisa jalan-jalan di Colmar, bisa atau di Grasse yang bisa disebut dengan capital parfum. Teman-teman yang suka olahraga bisa main kayak, bisa naik gunung, bisa ski juga. Jadi di Prancis itu yang kerennya adalah mereka punya laut, mereka punya pantai, punya gunung juga, dan kota-kotanya cantik-cantik banget. Jadi jangan khawatir kalau kalian nanti ternyata nggak dapet kuliahnya yang ada di Paris. Di Prancis tuh banyak banget yang bisa dilakuin. Selanjutnya saya mau ke bagian yang agak lebih serius. Jadi mau cerita sedikit soal setelah saya lulus apa sih yang saya lakuin gitu. Tadi sempat saya jelasin soal kehidupan magang ya. Jadi bisa dilihat di sini saya pada saat setelah setahun kuliah di Prancis pertama kalinya, saya sempat magang selama 1,5 bulan di Nevastop Media. Lalu selanjutnya saya magang juga di IMCAS tahun 2017. Ini dua-duanya perusahaan yang sangat berbeda kalau saya bisa bilang. Yang satu saat perusahaan kecil, yang kedua juga perusahaan cukup kecil, sekitar 30 orang. Tapi saya cuma pengen bilang di sini kalau kesempatan itu akan selalu ada selama kitanya juga kayak tadi dibilang Kampus France, yang penting kita harus berani mimpi, harus berani coba gitu ya. Di sisi lain, jadi kita bisa lihat di sini pada saat mulai program apprenticeship,
saat kita benar-benar nunjukin ke perusahaan kalau kita memang mampu bekerja. Dan itu yang terjadi pada saya di-hire sama sama Esiro International untuk lanjut kuliah, untuk lanjut bekerja di sana. Jadi pegawai tetap dan berkembang gitu ya dari awalnya hingga saat ini menjadi Digital Communications Manager. Di balik itu semua, saya juga pengen bilang saat kita bekerja, kita nggak cuma bekerja terus pulang, nggak ngapa-ngapain. Banyak juga hal-hal yang bisa kita lakuin pada, misalnya saya sempat bervolunteer di Indonesia Mengglobal, yang juga merupakan partner dalam acara ini selama 2 tahun untuk Indonesia. Saya juga sempat volunteer sebagai Division for Life, yang nanti saya kasih lihat fotonya. Jadi saya mau jelasin sedikit kalau ternyata di Prancis itu kemungkinannya itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nggak cuma sekolah, nggak cuma kuliah, tapi kehidupan di luar itu pun juga banyak yang bisa membantu kita membangun soft skill, membangun network, supaya teman-teman nantinya pada saat pulang ke Indonesia atau ingin melanjutkan hidup di Prancis, punya keahlian-keahlian yang nggak hanya seputar dengan apa ya istilahnya sebenarnya dengan diploma atau gelar dari S1, S2 ataupun S3. Berikut adalah foto-foto soal dengan kehidupan kerja saya, jalan after work sama teman-teman kerja. Ini lucu, jadi yang foto di tengah itu adalah mendekati hari Natal gitu ya, bulan Desember, terkenal dengan sweater-sweater yang jelek, jadi hari sweater yang jelek saat itu di kantor. Saya juga berkesempatan datang ke kantornya Google di Prancis untuk urusan kerja. Jadi kembali lagi saya bilang, kita orang Indonesia pun punya kesempatan kok, mungkin nggak usah datang ke Google Indonesia, mungkin ada kesempatannya datang ke Google France. Juga selalu berbagai project dan makan-makan gitu dari kantor. Sempat ada volunteer juga yang bisa dilihat di bawah, ini juga berhubungan dengan kantor. Saya sempat volunteer di rumah sakit untuk membantu anak-anak dan orang-orang mendapatkan untuk tes kacamata, bisa aku bilang gitu ya. Jadi sebenarnya segitu aja, teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang mau connect atau mau ada pertanyaan, bisa kontak saya di LinkedIn dan kontak saya di Instagram. Tapi tentunya kita ada di sini hari ini untuk ada sesi tanya jawab dengan Mbak Fitria, supaya teman-teman rasa penasarannya bisa terjawab. Gitu. Jadi saya rasa segitu ya. Nggak tahu nih Mbak Fitria, apa saya kelamaan ngobrolnya? No, sama-sama. Merci beaucoup Mbak Dita atas sharingnya. Sebentar. Oke, teman-teman mungkin tadi agak notice nggak sih? Kalau saya sih notice banget Mbak Dita tuh bahasa Indonesianya udah ada aksen Prancis ya gitu, asik banget ya, seksi gitu dengernya tuh. Nah teman-teman yang mau, kenapa? Jujur sering dibilang karena setiap hari di kantor berbicara bahasa Prancis, jadi R-nya sudah mulai terubah jadi R. Betul, pasti ya. Dari tahun berapa Mbak Dita di Prancis? 2015. 2015 sekarang 2022. Berapa? 7 tahun? Iya, hampir 7 tahun. Sudah wajar ya, udah setiap harinya berbahasa Prancis, jadi aksen Prancis. Oke. Terima kasih Mbak Dita, seru sekali ya lihat foto-fotonya dan cerita berbagai pengalamannya. Banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu mungkin nggak semuanya bisa terbahas hari ini, tapi akan kami coba maksimalkan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, Anda saat ini berada di sesi Zoom bersama Kampus France Indonesia. Kampus France itu apa? Kampus France adalah bagian dari IVI Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, yang memang ditugaskan pemerintah Prancis untuk membantu siapapun yang ingin melanjutkan ke Prancis, dan kami yang akan mendampingi begitu ya, dari mulai informasi dasar, prosedur pendaftarannya itu sendiri hingga ke proses pengajuan visa pelajar. Jadi Anda berada di tempat yang tepat jika Anda memiliki keinginan untuk kuliah di Prancis. Pertanyaan pertama untuk Mbak Dita dulu nih. Pertanyaannya adalah gimana sih Mbak caranya atau tipsnya supaya bisa kerja di Prancis setelah lulus kuliah di Prancis? Aku pengen jawab satu nih. Mbak Fitria senang nih pasti jawaban aku. Yang pertama adalah mimpi aja dulu. Asik. Itu penting banget karena saya 2015
sebelumnya nggak pernah mikir, oh saya bakal kerja di Perancis. Pada saat saya mendapatkan chance untuk double degree itu, saya cuma mikir, saya senang nih, saya bisa setahun gitu di Perancis. Tapi pada saat datang ke sana, mimpi dulu pengen S2, mimpi dulu siapa tahu bisa kerja. Dan selama kita punya mimpi itu, selama kita punya motivasi itu, jalan itu akan selalu ada. Tapi salah satu tips yang menurut saya penting setelah mempunyai mimpi adalah ingin cari tahu bisa harus datang-datang ke website, tanya-tanya teman-teman di PPI, tanya sama kampus France, apa sih program-program lain, apa sih beasiswa lain yang bisa saya dapetin, apa sih beda-bedanya visa antara A yang B yang bisa membantu saya mendapatkan kerja. Jadi kadang informasi itu udah banyak kita disuapin gitu ya, tapi saat kita udah datang ke negara lain, kita juga harus mencari makan sendiri karena nggak semuanya bisa disuapin. Dan itu yang menurut saya butuh ditanamkan dalam diri saat sebelum dan saat sudah sampai di Prancis adalah mencari informasi. Itu sih menurut saya, itu kuncinya dari awalnya. Betul. Dan kalau di Prancis, sebetulnya nggak hanya di Prancis ya, mungkin di negara manapun penting rasa ingin tahu yang tinggi dan mencari informasinya sendiri gitu ya, terutama harus rajin baca gitu ya. Nah, yang sekarang agak malas-malas bacanya, harus mulai rajin lagi gitu ya. Pertanyaan berikutnya Mbak Dita, ada pertanyaan menarik dari Mas Fahreza di Sidoarjo. Mbak Dita, gimana tips dan trik untuk survive di Paris? Gimana sih respon masyarakat Paris terkait orang Indonesia? Ada pertanyaan tambahannya sih sebetulnya terlebih bagi pemeluk Islam atau perempuan berhijab. Kalau misalnya Mbak Dita tahu informasi untuk yang terakhir, boleh disampaikan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Iya, salah satu hal yang saya senang di Prancis adalah orang-orang itu sangat multikultural gitu ya. Dan mereka tuh sangat menghargai perbedaan, mau itu dari usia, dari gender. Prancis sendiri salah satu, kalau mungkin teman-teman tahu, terkenal dengan isu-isu feminisnya gitu ya. Jadi mereka itu sangat menghargai perbedaan, entah itu dari etnis, agama, dan perbedaan itulah yang menurut saya banyak sekali dihargai oleh pemerintah Prancis dan orang-orang Prancis sendiri gitu. Saya kebetulan pada saat kerja, saya bekerja dengan orang-orang Prancis, bahasa Prancis dan juga orang-orang lain, dan saya nggak pernah merasa dikucilkan gitu ya, at least dalam segi pekerjaan. Tentunya yang menjadi challenge yang kadang terlihat merasa, kok saya diginiin, itu sebenarnya bukan karena kita orang Indonesia, tapi lebih kayak perbedaan budaya. Orang Prancis itu lebih direct, jadi kalau mereka nggak suka, mereka bilang, saya nggak mau, saya nggak bisa, gitu. Kalau orang Indonesia kan lebih ke, lihat nanti deh, ntar saya kabarin deh, gitu kan. Lebih halus, sedangkan kalau di sini semuanya itu sangat direct, gitu. Jadi menurut saya perbedaan budaya itu yang membuat kita ngerasa kayak, kok kita diginiin sih, padahal menurut saya itu hanya perbedaan yang tentunya setelah beberapa lama di Prancis, kita sendiri bisa tahu kok, emang mereka tuh orangnya begitu, bukan karena saya yang salah. Gitu. Oke. Nah, mungkin menambahkan sedikit ya pertanyaannya Mas Fahreza tentang bagaimana pandangan orang Prancis, terutama di Paris, untuk pemeluk agama Islam dan juga perempuan berhijab. Mungkin ini sedikit pengalaman saya pribadi ya untuk menggunakan hijab di Prancis. Pada dasarnya orang Prancis itu sangat ingin tahu. Mereka itu kepo. Mereka itu ingin tahu lebih dalam tentang sesuatu. Makanya ketika melihat sesuatu yang berbeda atau yang tidak biasa bagi mereka, mereka biasanya bertanya. Gitu. Itu yang saya alami ketika saya menggunakan hijab di Prancis. Jadi mereka tanya, kenapa kok kepala kamu ditutupi gitu ya, atau rambut kamu kenapa ditutupin gitu. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap muslimah yang berada di Prancis untuk bagaimana kemudian menjelaskan kondisi kita kepada mereka dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga pada akhirnya mereka bisa mengerti gitu ya. Kalau saya bilang sih hitung-hitung dakwah gitu ya. Karena mereka pada akhirnya adalah bertanya karena mereka ingin tahu. Setelah mereka tahu, kalau mereka ingin tahu lebih dalam lagi, kita bisa jadi berdiskusi panjang lebar. Waktu itu kalau pengalaman saya pribadi, saat saya baru sampai, saya merasa bahasa Perancis saya masih terbata-bata, masih perlu adaptasi. Kayaknya kalau saya bawa-bawa apa yang saya yakini, agak terlalu berat. Takutnya saya juga salah menyampaikan. Akhirnya waktu itu saya bilang, iya nih rambut saya ditutupi, karena rambut saya terlalu bagus. Sayang kalau kena panas dan juga kena debu, nanti takut jadi kotor, jadi lepek, saya nggak mau. Terus dia bilang, oh iya, oke. Menurut mereka itu masuk akal.
akal, dan mereka bilang, apa besok saya pakai hijab juga ya, dia bilang gitu. Karena menurut mereka, oh ya itu masuk akal. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasa Perancis saya sudah membaik, saya ajak lagi diskusi bahwa saya menggunakan hijab karena apa yang saya yakini dan lain sebagainya gitu. Jadi ada tantangannya tersendiri begitu. Sejauh ini sih alhamdulillah pengalaman mahasiswa Indonesia yang kami dapat, yang kami peroleh pengalamannya, terutama yang berhijab, baik-baik aja. Ada tantangan-tantangan tersendiri memang, tapi masih bisa diatasi. Begitu ya. Merci Mbak Dita. Pertanyaan berikutnya untuk Mbak Dita lagi. Apakah Mbak Dita sempat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah Prancis yang tadi sempat saya sebutkan, dari mulai entah CAF untuk tempat tinggal, Resto U, part-time, dan lain sebagainya? Iya, dan menurut saya itu yang bikin saya banyak survive pada saat saya kuliah. Tentunya seperti yang tadi bisa bilang, saya tinggalnya di asrama yang sebenarnya sudah sangat murah gitu ya, dan saya mendapatkan CAF. Untuk menjelaskan sedikit, CAF itu adalah bantuan pemerintah untuk orang-orang yang bukan kekurangan ya, tapi orang yang membutuhkan bantuan, dan di saat dalam kasus ini pelajar itu juga nggak hanya pelajar asing ya, pelajar Prancis pun juga dibantu supaya kita bisa di-reimburse gitu, kurang lebih kalau saya bisa bilang setiap bulannya pada saat kita tinggal nggak hanya di asrama, dimanapun bisa selama itu sesuatu yang di-declare gitu ya, dilaporkan dengan pemerintah. Itu saya mendapat bantuan dan itu saya membantu banget. Saya juga sering makan di Resto U, benar, karena itu hanya 3 euro atau 3,5 euro kurang lebih. Itu saya udah mendapatkan appetizer gitu dan makan lengkap, intinya sampai dessertnya juga. Jadi pulang-pulang udah pasti kenyang. Terus museum yang tadi saya sempat bilang, saya sering banget ke museum karena gratis, benar-benar semuanya saat kita masih belajar. Apalagi ya saya bisa bilang, Carte Vital atau yang bisa dibilang kartu asuransi gitu ya, yang biasanya udah tercakup pada saat kita mendaftar kuliah, kurang lebih 70% bisa dibayar, tapi teman-teman bisa menambahkan apa yang kita sebut mutual atau asuransi tambahan yang biasanya untuk pelajar itu harganya murah banget. Jadi pengalaman aku datang ke dokter gigi, kasih kartu-kartu itu, pulang nggak perlu bayar. Aku sampai bingung, lah ini saya gimana ya? Nggak apa-apa nih, keluar aja. Saya sampai nanya, ini udah semuanya? Udah, bisa boleh keluar. Oh ya? Akhirnya udah semuanya. Saya sampai bingung banget karena ternyata masuk keluar nggak perlu bayar apapun. Cuma kasih kartu dan segala macam. Saya bilang, oke, terima kasih pemerintah Prancis gitu ya. Kurang lebih itu sih kalau aku bisa sharing. Oke, merci Mbak Dita. Itu ya, jadi itulah pentingnya asuransi di Prancis. Jadi saat teman-teman sampai di Prancis, berkuliah di Prancis, itu wajib terdaftar di asuransi atau sistem asuransi milik pemerintah Prancis. Karena untuk menjamin keselamatan kesehatan teman-teman di sana juga, gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan mungkin yang lebih spesifik terkait kuliah di Prancisnya. Kita masih punya beberapa menit. Ada Mbak Ayu dari Jakarta. Pertanyaannya adalah, untuk biaya kuliah S1 atau S2 ini hanya berlaku untuk studi yang berbahasa Prancis ya, tidak berlaku untuk yang berbahasa Inggris. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, tadi saya sempat jelaskan bahwa kuliah di Prancis itu, terutama di universitas negeri, sudah disubsidi oleh pemerintah Prancis sebanyak 70% dari total biayanya, sehingga hanya perlu bayar 30% sisanya. Untuk S1 sebesar 2.770 euro per tahun, S2 sebesar 3.770 euro per tahun, S3 380 euro per tahun. Itu yang harus dibayarkan oleh mahasiswa asing. Dan biaya ini adalah biaya di universitas negeri, terutama untuk program berbahasa Prancis. Sedangkan jika programnya berbahasa Inggris, itu akan kembali pada kebijakan kampus. Apakah menggunakan tarif yang sama, biaya yang sama, atau berbeda. Sekalipun berbeda, biasanya tidak terlalu jauh, karena bagaimanapun masih tetap dalam subsidi pemerintah Prancis. Kenapa berbahasa Inggris bisa berbeda biayanya? Karena dia masuknya ke international program. Sama seperti di Indonesia, international program akan berbeda biayanya dengan regular program. Begitu ya, jadi harus dicek langsung ke kampusnya masing-masing. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika tidak diterima beasiswa tapi sudah diterima di universitasnya? Nah, ini kembali lagi pada keputusan masing-masing, apakah siap berangkat ke Prancis dengan biaya pribadi atau tidak. Kalau siap berangkat, maka silakan berangkat, tapi jika tidak, berarti harus menunda
untuk keberangkatan, misalnya menunda tahun ini untuk rencana tahun depan coba cari beasiswa lagi. Itu bisa dilakukan, tapi biasanya LOA yang didapatkan tahun ini hanya berlaku tahun ini. Untuk tahun depan harus dikonsultasikan dengan kampus apakah bisa memperbaharui LOA di tahun sebelumnya atau harus mengulang proses pendaftaran secara keseluruhan. Gitu ya. Kemudian pertanyaan lagi, apakah ada beasiswa ekstensi dari D3 ke S1 bidang manajemen informatika untuk apply tahun 2022 ini? Sayangnya untuk tahun ini semua beasiswa sudah ditutup, jadi tidak, yang dari pemerintah Prancis ya maaf. Jadi sementara ini belum ada beasiswa lagi yang dibuka oleh pemerintah Prancis. Kemudian saat mengajukan beasiswa pemerintah Prancis, apa diperlukan motivation letter? Tentu. Prosedur pendaftaran universitas, beasiswa pasti diperlukan CV dan juga surat motivasi. Bagaimana cara membuat CV dan surat motivasi yang baik? Selama teman-teman tujuannya adalah ke Prancis, Kampus Franks siap mendampingi. Kita biasanya akan menyelenggarakan berbagai webinar seputar tata cara pembuatan CV, surat motivasi, dan akan dilanjutkan dengan konsultasi perseorangan. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir adalah apabila kita ingin daftar S2 di universitas negeri tapi masih B1, apakah B2-nya bisa menyusul? Pendaftaran universitas jenjang S1 akan dibuka di Oktober sampai November, sedangkan S2 di November sampai Desember. Target untuk mendapatkan level B2 adalah di November di tahun tersebut. Jadi usahakan kejar level B2-nya di bulan November itu tadi ya. Saya rasa itu saja yang bisa kami jawab. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Dita sudah mau direpotkan hari ini bersamai kita semua di acara presentasi Kampus Franks untuk Prancis. Terima kasih sudah diundang Mbak Fitria dan teman-teman yang udah ada di sini hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah berpartisipasi di sesinya Prancis untuk Kampus Franks Indonesia. Bagi pertanyaan yang mungkin belum terjawab, boleh sekali disampaikan kembali kepada kami melalui formulir yang tautannya saya cantumkan di kolom chat. Itu saja saya rasa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat berakhir pekan, dan berbagai informasi lain tentang Kampus Franks, ada video, ada brosur yang bisa di-download, itu tersedia di virtual booth-nya Kampus Franks Indonesia. Jika ada pertanyaan lain, silakan kunjungi situs formulir yang sudah saya informasikan di kolom chat. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Mbak Dita, bon weekend di Prancis, di Paris terutama. Iya, mungkin Mbak Dita udah bosen foto-foto depan Eiffel ya. Kita rasanya pengen. Iya, tadi nggak ada jujur, sampai nggak kepikiran. Sampai nggak kepikiran masang foto depan Eiffel di PPT-nya, coba. Saking udah nggak kebayang Eiffel tiap hari lewat ya. Saking seringnya. Beneran lagi ya, beneran banget. Aku nggak inget sama sekali, padahal Paris bisa identik dengan Eiffel, tapi yang saya bilang Paris itu lebih banyak sekali bisa dilihat, dan Prancis sendiri juga banyak sekali yang bisa dilihat teman-teman gitu. Betul, jadi targetnya kalau misalnya mau kuliah di Prancis, nggak harus Paris, tapi karena banyak sekali kota-kota cantik di luar kota Paris, gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak, karena setelah ini ada sesi lagi untuk negara lain. Saya pamit undur diri, terima kasih sekali lagi sudah berpartisipasi. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.